Oke, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, ya tahun 2023 bukan tahun yang gampang. Saya dengar apa-apa naik. Oke, makanan naik, properti naik, oil naik, GST naik 8%. Oke, cuma ada satu hal yang setia tidak naik, saudara. Gaji tidak naik. Jadi, ya terus terang mungkin kita mikir ya ngapain ngumpul-ngumpul gini. Kita nyanyi bareng-bareng, karaoke bareng gitu, nggak nafsu dengan keadaan dunia kayak gini sekarang. Oke, tetapi mari kita belajar dari dua kejadian di Alkitab, di mana ketika itu bangsa Yeriko mereka harus putar 7 kali, habis itu mereka harus nyanyi bareng-bareng, mereka harus bersorak. Oke, bukan cuma nyanyi, mereka disuruh teriak bersorak memuji Tuhan. Oke, kalau mau mikirin waktu itu bangsa Israel bisa punya banyak alasan. Oke, mereka takut, bangsa Yeriko itu bangsa raksasa, mereka they even portray themselves as grasshopper, belalang. Oke, pasti mereka udah gak nafsu nyanyi waktu itu. Jadi kalau kita fast forward di New Testament, sama kejadian waktu itu Rasul Paulus dan Silas ketika di penjara Filipi, kondisi mereka digebukin. Oke, tapi saat itu mereka juga memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita lihat situasinya, ada satu kesamaan, kondisi mereka itu tidak memungkinkan mereka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi mungkin semua dari kita sudah tahu, ketika mereka bersorak, bangsa Israel, tembok Yeriko runtuh. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, despite of their circumstances and struggle and challenge, penjara itu roboh. So apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah bahwa bangsa Israel saat itu dan Rasul Paulus dan Silas, mereka tidak fokus pada apa yang ada pada mereka. Mereka nggak fokus pada keadaan mereka. Kalau mereka mau fokus keadaan mereka, mungkin mereka juga nggak nafsu nyanyi, ngapain gitu, ya kan? Itu tetapi mereka fokus pada janji Tuhan. Mereka fokus pada instruksi Tuhan, despite of the very very impossible circumstances. Yang kedua, ada satu hal yang menarik juga, mereka itu menyanyi bersama-sama. Ada kuasa di balik pujian dan penyembahan korporat, terlepas kita percaya atau enggak. Ya, ketika Paulus dan Silas mereka memuji Tuhan, kita bisa melihat mujizat terjadi. So saya mau encourage kita, yuk kita bareng-bareng, yuk mari kita berdiri, mari kita memuji Tuhan. Kita saat ini kita bukan lagi iseng lagi karaoke bareng, tetapi ketika kita memuji Tuhan bareng-bareng, kita itu deklarasi iman. Kita deklarasi janjinya Tuhan. Kita deklarasi dan kita speak to our soul and our spirit that Lord God, despite of circumstances, we still believe you. Miracle masih happen. Mari fokus pada janji Tuhan. Mari fokus pada disiplin rohani yang Tuhan taruh di hati kita. Yuk, mari kita memuji Tuhan. We worship you today. Tuhan, thank you Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami muji, kami menyembah Engkau. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari. Mari kita memuji Dia. Mengalir ke bukit Sion, ke sana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, we worship you, thank you Lord. Oh, betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan,
berkat-berkat, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa bak urapan di kepala harum, embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu urapan di kepala harum, yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Oh betapa indah bak urapan di kepala harum, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bak urapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh, we worship you. Thank you Lord. Bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan, kami memuji, kami meninggikan Engkau. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang mengasihi kami apa adanya. Punya Tuhan yang mengerti kondisi kami, mengerti struggle dan challenge kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau tinggalkan sejenak Tuhan setiap pergumulan kami. Kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Oh, Jesus, we enthrone you, Lord. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of we raise you up with our praise. Oh,
proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship you, your throne, and as we worship, feel your throne. Come, Lord Jesus. Oh, we worship you, we honor you, we glorify your name. Oh, Jesus, 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 we enthrone you. We proclaim you are our King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, Jesus, Jesus, Jesus. We enthrone you. Oh, we proclaim, standing here in the midst. We raise you up with our praise. And as we worship, feel the throne. And as we worship, feel your throne, Lord. Take your place, Lord. Oh, and as we worship, ooh, and as we worship, we build your throne. Build your throne. Oh, shout to the Lord, all the earth. Oh, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the sea will roar at the sound. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. And nothing compares. Kami berpegang pada janji-Mu, Tuhan. Thank you, Lord. Lord, there is none like you. All of my the wonder of you're my comfort. You're my shelter. The tower of let every breath, all that I am, oh, never cease to worship you. Oh, shout to the Lord. Oh, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down at the
the sound. Oh, I sing for joy. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, shout to the Lord, all the earth, power and majesty. Praise to the mighty King, mountains bow down at the sound of your name. At the word of your hand, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Oh, we worship you, oh, we glorify your name. Oh, Engkau baik, oh, Engkau baik Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan. Oh, despite our circumstances, we worship you. We choose to honor you, Lord. We choose to believe and trust in you. Mari terus kita memuji dan menyembah Dia saat ini. Terima kasih ya Bapa. Pada saat kami memuji Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan, kami diingatkan akan kebesaran-Mu, akan kuasa-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir di Beloved Plus ini ya Bapa. Biarlah Engkau ingatkan mereka akan siapa Engkau. Engkau bukan hanya juru selamat yang mati di kayu salib untuk kami semua ya Bapa, tapi Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang memiliki langit dan bumi dengan segala isinya Bapa. Engkau yang bertata Tuhan di kerajaan-Mu di sana ya Bapa. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, pada saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau lawat setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Mari terus kita menyembah Dia, memuji Dia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Siang hari ini pada saat kita sebelum mulai pelayanan, anak saya mungkin some of you tahu lagi di Pulau Tengkong, lagi menjalankan wajib militer. Dan dia sedang lagi menghadapi, Tuhan izinkan dia menghadapi satu masalah, di mana Esima dia kumat ya. Dia cerita seluruh badan dia gatal dan dari kemarin pagi, dan dia mulai garuk-garuk dan semua mulai berdarah semua. Besok dia akan pergi ke jungle untuk 5 hari 4 malam, di mana dia nggak bisa mandi katanya. Lalu Esima ini dia kumat karena dia nggak bisa mandi selama 2 hari belakangan. Dan pagi ini dia cerita bukan hanya Esima, tapi dia juga kena heat rush. Dan planning dia pagi ini dia mau ke dokter. Tapi aku mau bilang Tuhan baik. Kenapa Tuhan baik? Ternyata dokternya tutup. Tapi sepanjang aku hari ini berdoa dan berserah kepada Tuhan,
Yang diingatkan Tuhan cuma satu, Tuhan baik, Tuhan teramat sangat baik. Dan aku merasa kayak, ya sebagai mama aku khawatir, tapi bersamaan itu aku lebih percaya, Tuhan, kalau Kau izinkan ini terjadi, biarlah namamu dipermuliakan lewat anakku. Aku rindu supaya dia mengalami Kau secara pribadi, bukan karena mama papanya ke gereja, bukan karena mama papanya melayani, tapi aku mau Tuhan, biarlah hidup dia bergantung kepadamu, bukan bergantung pada mama, bukan bergantung pada papa, karena kami gak bisa 24 jam melindungi dia. Tapi Tuhan, aku mengucap syukur sore hari ini, Tuhan, karena Engkau hidup. Walaupun dia jauh di Pulau Tekong, Engkau ada di sana bersama-sama. Dan kebetulan hari ini kita melayani di Window Plus. Dan Tuhan ingatkan terus tentang kebaikan dia, tentang kesetiaan dia, tentang dia tidak pernah ingkar janji, dan pertolongan dia tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami berdua dan keluarga kami. Oleh karena itu pagi ini aku mau encourage setiap dari kalian. Tuhan yang kami puji dan sembah barusan ini bukan Tuhan yang kami dengar karena orang tua kami, tapi Tuhan yang mengalami, berjalan bersama kami setiap hari. Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi sakit penyakit, pada saat kami ditipu orang, pada saat kami kehilangan pekerjaan, bahkan kami mengalami kerugian, Tuhan yang sama menolong, menopang. Yes, Lord. Amen. Bahkan Tuhan izinkan masalah terjadi supaya kami semakin dewasa dalam Dia, semakin bergantung kepada Dia. Oleh karena itu aku mengundang setiap jemaat yang ada, seberapapun kita, nggak penting, yang penting Tuhan hadir. Dan Tuhan, aku mengundang Engkau jamah setiap anak-anakmu yang di tempat ini ya Bapa. We need you more Lord Jesus, we need you more Lord Jesus. Oh shikilala bala syakala sikilala bala bala. Shikilala bala bala. Terima kasih Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, Engkau baik Tuhan. semua baik, sungguh teramat baik. Engkau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Oh, Tuhan. semua baik, oh semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Oh, Kau jadikan hidupku berarti. Semua pujian dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerimanya Tuhan. Kami tidak mau mencuri segala kemuliaan dan pujian Bapa. Kami berikan seluruhnya Tuhan. Seluruhnya ya Bapa, ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah melawat setiap dari kami. Terima kasih Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terus Tuhan beracara Tuhan. Kebaktian kami belum selesai Tuhan. Kami rindu untuk mengundang Roh Kudus untuk Engkau lebih-lebih lagi melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di tempat ini ya Bapa. Lawatan-Mu terus mengalir ya Bapa. Bahkan pada saat firman disampaikan oleh Pak Rianto Tuhan, Engkau yang mengurapi dia Tuhan. Engkau yang menjamah dia Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan duduk diam Tuhan. Kau siapkan setiap dari kami ya Bapa. Kami mau duduk diam. Kami memberikan pikiran kami, hati kami Tuhan di hadapan-Mu saja Tuhan. Biarlah kami mendengar apa yang menjadi firman-Mu, dan itu tinggal di dalam kehidupan kami, di hati kami ya Bapa, menjadi kekuatan, menjadi pedoman kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom, shalom semuanya. Happy Chinese New Year, Happy Lunar New Year. Kyonghi Fa Choi. Oke, selamat datang semua di Window Plus. Untuk yang mungkin yang
yang bulan lalu ikut, mungkin bingung ya, kok kita pindah-pindah tempat terus ya. But praise the Lord, mulai hari ini dan selanjutnya kita akan tetap di tempat ini. Jadi semoga tidak membingungkan di kemudian hari. Oke, welcome semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita ada beberapa pengumuman, mungkin dari kalian sudah sering dengar. Tapi kita mau memberikan kesempatan untuk yang pertama kali hadir atau yang lagi on the way. Mungkin mereka belum familiar dengan kegiatan yang kita ada, so kita akan terus mengumumkan kembali apa yang kita punya di acara kita dalam komunitas kita. Oke. First of all, kita ada pray change, kita ada doa pagi di tim kita. Walaupun kita nggak banyak, tapi kita rindu untuk menjadi anak-anak yang bersandar kepada Tuhan. Ya, kita belajar doa itu adalah nafas bagi setiap hari kita. Ya, kita mau encourage setiap hari kalian yang kalian punya kebutuhan doa, kalian boleh send the request to us. Sudah tertera di email yang ada. Untuk sementara handphonenya belum bisa dipakai, jadi tolong kirim email. Jangan malu-malu ya. Tidak ada. Kadang aku suka dengar gini, ada orang nggak usah didoain deh. Kenapa sih? Masalah saya terlalu kecil untuk didoakan. It is not about to see how big or small your problem. It is how you're going to witness who is your God who will answer your prayer. And God care even the small or big thing. Ya, persoalan kecil, persoalan besar Tuhan care dan Tuhan mau menjawab. Supaya kita dikuatkan lewat jawaban doa yang Tuhan berikan. Amin. Oke, berikutnya kita juga ada cell group. Oke, cell group. Oke, kita ada perubahan sedikit. Untuk some of you yang belum tahu, kita ada 2 kebaktian sebenarnya ya. Hari ini Bindof Plus dan hari Minggu kita ada Bindof. Dan kita ada cell group yang berbeda. Some of the cell group di Bindof kita masih adakan hari Jumat. Tapi untuk Bindof Plus sendiri, kita ada perubahan sejak bulan Februari, sejak tahun ini. Kita akan ada, aku loncat sedikit, kita ada dua onsite service dan 2 online service setiap bulannya. Oke, dan onsite service kita akan mengadakan setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3, yaitu tanggal 4 Februari hari ini dan 18 Februari. Dan online service kita akan adakan minggu ke-2 hari Sabtu dan minggu ke-4, yaitu 11 Februari dan 25 Februari. Dan untuk online service ini kita ada memulai sesuatu yang baru. Pada saat kita on-site service, setelah on-site service kita akan ada fellowship cell group bersama. Jadi ada beberapa dari teman-teman kita yang akan buka rumah mereka. So welcome semua untuk datang. Kalau yang mau tahu di mana sih Sabtu depan ya berarti ya. Ada online dan cell group di mana? Oke, bisa hubungi saya, bisa hubungin Rianto, atau bisa hubungin para archer atau siapapun juga yang kalian kenal, atau bisa kontak kita lewat email. Oke, jadi jelas ya. Oke, dan untuk cell group, jadi tadi pengumumannya adalah kita berbarengan dengan online service hari Sabtu jam 5 sore online service-nya. Kita akan selesai sekitar 6.30 dan kita akan continue dengan fellowship dan dinner bersama. Oke, berikutnya untuk yang baru mungkin yang belum tahu mau cek-cek Bindof Plus itu apa sih? Kalian bisa cek di kita punya Facebook, Instagram atau juga YouTube. Oke. Untuk yang terakhir pengumuman adalah mengenai persembahan dan perpuluhan yang rindu untuk memberkati kebaktian kita. Kalian bisa berikan lewat online atau juga lewat kotak persembahan yang sudah disediakan oleh para asyir. Untuk info lebih jelas silakan. Haleluya. Oke, semua siap mendengarkan firman Tuhan? Shalom semuanya. Waduh.
Saya agak ini ya, begitu ada yang dapat voucher, ada yang dapat firman Tuhan ya. Tapi kayaknya yang lebih senang dapat voucher loh barusan. Oh langsung, weh, yang dapat firman Tuhan kok kayaknya, aduh kok kenapa gua gak dapat voucher? Well, what can I say? Oke, shalom kembali semuanya. Siap menerima firman Tuhan? Oke, masih sibuk di belakang. Oke. Ya, tenang. Yang dapat voucher simpen dulu, nanti di sebelah baru bisa ditukar ya. Nggak bisa tukar di mana-mana, di sebelah baru tukar. Oke. By the way, welcome to our new home buat Bindov Plus di tempat ini. Ya. By the way, kita sebelum biasa orang perjalanan gitu ya. Mau perjalanan jauh itu kita stop dulu di satu tempat ya kan. Jadi 2 minggu lalu kita stop di tempat lain. Ya belum sampai itu, walaupun kayaknya udah pada bilang di sini aja, tapi itu belum sampai. Ya kan, ini dia tempatnya gitu ya. Ya, kita sekarang ini our new home for Bindov Plus, Tuhan yang berikan. And this is the home for Bahasa Indonesia Fellowship juga. Ya, setiap minggu pagi kalau yang nggak pernah ke Bahasa Indonesia Fellowship di sini tempatnya. Oke, kalau misalnya minggu pagi satu hari nanti mungkin, aduh Sabtu pas saya nggak bisa misalnya. Ya, saya nggak bisa, mau ikut tapi nggak bisa, datang ke minggu pagi, tempatnya sama di sini. Amin ya, udah nggak ini minggu pagi jam 10.15 di tempat ini, jangan lupa. Ya, oke. Sudah siap ya terima firman Tuhan ya? Oke, setelah semuanya, oke udah siap dimasukin dulu aja semuanya tadi, ampaunya nggak usah dipegangin, nggak usah diliatin. I can guarantee you, mau diliatin kayak mau digosok-gosok, it will not change. Oke, if you got voucher, you will still get voucher. Ya, if you got firman Tuhan, you will still get firman Tuhan. Oke, ya, you don't have to dirap siapa tahu firman Tuhan bisa jadi voucher gitu ya. No, oke, ya. No, it's not. It's still going to be the same ya. Masukin aja dulu. Kita nggak bisa pakai sekarang. Nggak usah diliatin, nggak usah diiniin ya. Simpan. Oke, kita harus fokus ya. Kita kembalikan fokus. Tadi kayaknya nggak fokus ya. Gelintiran kemana? Ada yang di lantai gitu ya. Oke, but now we have to fokus kembali. Duduk kita mau dengar firman Tuhan. Amin. Dan hari ini temanya fokus. Jadi kita harus fokus. Oke, kita mau baca dulu firman Tuhan di kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 4. Ada teksnya ya? Oke. Enakan dimatiin apa dihidupin nih lampu yang ini? Ya, matiin aja ya biar kelihatan lebih jelas ya. Ini tulisannya rada kecil-kecil soalnya. Ya. Oke. Ayat 1 ya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Oke, ini ceritanya nih ini bangsa Israel ya. Mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Oke, mereka udah berkemah nih di dekat-dekat pinggiran sungai Yordan. Oke, mereka udah 3 hari di sana. Sekarang mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Ini tanah yang dijanjiin sama Tuhan. Di seberang sungai Yordan itu tanah yang Tuhan janjiin. Di seberang sungai Yordan itu janjinya Tuhan. Oke. So mereka kemudian bersiap-siap, dikatakan sama mereka, kalian lihat ya, kalau nanti tabut perjanjian itu diangkat sama para imam dan mereka mulai bergerak, kalian harus ikut bergerak. Ya. Kalau itu belum mulai bergerak, jangan bergerak. Tunggu sampai itu bergerak, baru mereka bergerak dan mereka harus ngikutin. Ya, begitu diangkat sama imam, kamu ikut siap-siap bergerak. Oke. Tabut perjanjian ini kalau zaman dulu kan mereka ada Ark of Covenant ya. Tabut perjanjian ini melambangkan hadiratnya Tuhan, melambangkan penyertaannya Tuhan, melambangkan Tuhan. Ya. Mereka bilang kalau misalnya itu bergerak, kamu ikutin. Tapi dibilangin sama mereka, tapi harus ada jaraknya. Kamu jangan sebelah-sebelahan sama tabut perjanjian, harus ada jaraknya. Kenapa? Supaya kamu bisa lihat
Kamu nggak hilang, sobat. Siapa di sini yang ini saya pernah sama istri saya ya. Kita mau ke tempat ini ya, istri saya nggak tahu, atau mungkin dia yang tahu, saya nggak tahu, ya. Naik mobil yang berbeda. Oke, kamu ngikutin saya aja. Kebanyakan dia ngikutin saya sih, karena saya yang tahu, dia nggak tahu, ya. Kamu ikutin saya gitu ya. Nah, sekarang coba yang pernah kayak begitu, mau ngikutin orang. Bagaimana cara ngikutin orang? Pernah lihat nggak kalau mau ngikutin orang gimana caranya? Bisa nggak kamu mau ngikutin orang tapi kamu jalannya di depan dia? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Bisa nggak mau ngikutin orang tapi jalannya samping-samping? Coba lihat mobil ya, saya ngikutin kamu ya tapi jalannya samping-sampingan mobil. Bisa nggak ngikutin? Nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Begitu ini belok ya ini kelewatan, ya kan? Jalan aja, kita nggak bisa kalau kalau saya mau ngikutin saya nggak tahu kemana, ya jalan sama istri dia yang tahu, atau dia jalan saya yang tahu dia jalan sama saya. Ngikut jangan terlalu berdekatan karena konsentrasinya nggak ini ya. Apalagi kalau di shopping mau ngikutin ya, yang ngeliat ke kiri, ngeliat ke kanan, begitu saya meleng dikit dia hilang, ya kan? Atau begitu dia meleng sedikit saya hilang, ya kan? Kalau memang benar-benar mau ngikutin harus konsentrasi, lihat siapa yang diikutin. Kayak mobil diikutin, jangan sampai dia sama bangsa Israel dibilang sama Tuhan, ya. Kamu ambil jarak supaya kamu bisa fokus ngelihat. Kamu jangan terlalu dekat sampai kamu jadi hilang konsentrasi. Kamu harus dipaksa untuk dia berjalan ada jaraknya supaya kamu berhati-hati, bisa lihat, bisa ngikutin. Kamu fokus untuk ngeliatin. Kenapa katanya dibilang begitu? Karena mereka nggak pernah lalui jalan itu. Kalau mereka nggak fokus ngikutin tabut perjanjian, they lost. So mereka mesti fokus ngikutin tabut perjanjian supaya mereka tahu jalannya mau kemana. Tahu jalannya mau kemana. Oke, di tempat ini mungkin ya. Ada nggak dari saudara yang sudah tahu persis jalan saudara hidup ini mau kemana? Ada nggak? Ada nggak saudara yang di tempat ini sudah tahu, ini bedain ya antara mau sama tahu ya. Oke, kalau mau kan begini, saya mau jadi orang kaya, gitu ya. Tapi kamu tahu nggak jadi orang kaya bagaimana? Bagaimana caranya supaya jadi kaya? Ya, mau tahu kita maunya apa, tapi tahu nggak jalannya ke sana gimana? Tahu nggak jalannya bagaimana? Ya, siapa di sini yang nggak tahu perjalanan hidup kita seperti apa? Semuanya tahu? Wah, luar biasa. Oke. Thank you yang jujur. Yang lain tahu semua ya perjalanan hidup gimana. Berarti sama 3 orang aja saya khotbah hari ini. Ya, either that atau kalian nggak jujur. Ya oke loh, ya kalau you want to be like that ya, it's okay. Ya, oke, no, it's okay. Ya. Banyakan orang nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu, makanya saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan untuk memimpin jalan saya karena saya nggak tahu. Kalau saya meleset, nggak ngelihat Tuhan, maka mungkin perjalanan saya tersesat. Makanya saya butuh Tuhan. Untuk saudara tadi yang bilang, saya juga nggak tahu. Benar, saudara sama saya, saudara juga butuh Tuhan. Kalau kita nggak mau perjalanan kita meleset, kalau kita nggak mau perjalanan kita nggak sampai di tempat tujuan, ya, maka kita harus fokus, belajar fokus. Bangsa Israel ini ingat, itu tanah perjanjian. Tapi perhatikan baik-baik, sebelum sampai ke tanah perjanjian, mereka harus nyebrangin satu yang namanya Sungai Yordan. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Mereka lihat, mereka tahu nih tanah perjanjian, di situ Tuhan mau kita sampai. Tapi dalam perjalanannya, ada sesuatu yang menghalangi mereka. Makanya kenapa Yosua kasih tahu sama para pemimpin pasukan, bilang sama semua orang, ikutin baik-baik. Karena kamu gak tahu jalannya. Ikutin baik-baik supaya kamu dipimpin sampai di sana, jangan tersesat. Kenapa? Dalam perjalananmu nanti akan ada yang namanya Sungai Yordan yang mesti diseberangin. Kalau saudara baca Alkitab, waktu mereka mau menyeberang, ini keadaan di mana musimnya adalah musim banjir. Jadi itu Sungai Yordan itu dibaca sendiri nanti ya. Di Sungai Yordan itu dalam keadaan yang lagi banjir, lagi paling tinggi, lagi paling dalam, lagi paling gak gampang untuk diseberangi. Kalau mereka nggak hati-hati dan mereka nggak ngikutin instruksi dengan benar, mereka semua akan tenggelam. Mereka harus ngikutin baik-baik apa yang Tuhan perintahkan. Makanya mereka mesti fokus sama Tuhan. Mereka nggak bisa seenaknya. Cuma dikasih tahu terus oke jalan sendiri. No, you have to fokus ngikutin.
Karena yes, you know itu tanah perjanjian, tapi di tengahnya ada sesuatu yang menghalangi. Siapa di hidup saudara yang saudara pikir saudara nggak ada satupun yang akan mengganggu, nggak menghalangi perjalanan saudara? Rasanya semua orang punya penghalang ya. Ya. Dalam perjalanan hidup kita nih ada tantangan. Ya. Kan kalau nggak ada tantangan nggak seru dong, ya kan? Kayak ya seru juga kan kalau ada tantangan ya. Nggak seru, gini, seru kalau jalannya sama Tuhan. Ya. Kalau jalan dengan sama Tuhan nggak seru, nakutin, ya kan? Tapi kalau jalan sama Tuhan seru, ya. Tapi ada tantangan, ada penghalang antara kita dengan tempat yang Tuhan mau tujukan kita. Makanya itu kita harus fokus sama Tuhan supaya kita sampai, kita bisa melewati segala tantangan, kita bisa mengatasi segala tantangan, kita nggak tenggelam di dalam tantangan. Amin. Sama dengan bangsa Israel, itu yang disuruh sama Tuhan, kamu jalan, perhatikan baik-baik itu Ark of Covenant, tabut perjanjian, kemana dia jalan. Jangan sampai dia jalan ke kiri, kamu jalan ke kanan. Kamu gak akan selamat. Tapi kalau dia jalan ke kiri, kamu jalan ke kiri juga, apapun tantangannya, kamu akan sampai sama tempatnya. Amin. Kalau Tuhan yang mimpin, kita akan sampai sampai di tempatnya. Makanya kenapa kita harus fokus sama Tuhan. Satu hari, Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Dia bilang sama murid-muridnya gini, kalian naik ke perahu, ya, dan mendahului saya ke seberang danau, danau Galilea, Sea of Galilee. Yesus bilang, kalian naik perahu terus nyebrang dulu, ya. Yesus ikut nggak? Enggak. Yesus mau naik ke atas bukit, dia mau doa, ya. Kenapa kok dia doa? Kok murid-murid ya itu urusan Tuhan lah ya, tapi dia mau doa. Ya kan, saya percaya kalau mau tanya, tapi kita nggak mungkin jabarin. Tapi saya percaya dia lagi berdoa untuk mendoakan murid-murid yang lagi di tengah Danau Galilea, karena dia tahu persis apa yang akan terjadi. Dia perlu untuk berdoa buat mereka. Dia perlu untuk menguatkan mereka. Makanya dia perlu ke atas bukit berdoa sendiri. Ini kayak ujian, ya kayak ujian. Murid-muridnya bilang kalian naik ke perahu, nyebrang duluan. Yesusnya naik ke atas bukit dan kemudian berdoa seorang diri. Waktu perahu murid-muridnya ini udah sampai agak jauh dari pantai, di tengah-tengah danau. Maka ada angin sakal datang di danau itu. Angin sakal itu angin besar kali ya. Saya juga nggak pernah lihat angin sakal, tapi ada di daerah-daerah di Indonesia yang suka kena angin topan, mungkin ada di daerah kalian. Ya angin yang besar. Karena angin sakal ini, maka anginnya besar, gelombangnya jadi tinggi, ombaknya jadi keras. Maka perahu ini, yang namanya juga perahu ya, bukan leisure cruise ya, perahu yang kecil ini diombang-ambing sama ombak, dan mereka terombang-ambing, ya. Kemudian murid-murid Yesus ini sangat ketakutan. Dikarenakan keadaan yang gak nentu, karena ombak yang besar, karena angin yang besar, murid-murid Yesus jadi ketakutan. Dan mereka sampai ke satu keadaan di mana mereka pikir kayaknya keadaan sudah nggak memungkinkan lagi. Kayaknya kita nggak akan tertolong. Kayaknya nggak ada harapan lagi. Ya kalau bahasa Inggrisnya bilang apa ya? All hope is lost gitu ya. All hope is lost. Nggak ada harapan lagi. Kita cuma nunggu sampai kita tenggelam. Nggak mungkin ada pertolongan seperti ini, angin ini. Walaupun mereka adalah nelayan-nelayan yang pengalaman, tapi mereka tahu ini terlalu berat buat mereka. Ini di luar kemampuan mereka. Mereka nggak akan mungkin bisa melewati badai angin sakal ini. Tapi ketika mereka sedang kehilangan pengharapan, ketika mereka kelihatan sepertinya nggak tertolong lagi, kemudian mereka ngelihat Yesus jalan di atas air. Yesus jalan di atas air. Saya bisa bayangin itu kayak film Hollywood ya. Yesus yang rambutnya panjang, jalan di tengah ombak. Never mind. You guys like no imagination. Yesus berjalan di atas air. Melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus kemudian meminta, Petrus lagi dalam perahu nih, Petrus meminta untuk diperbolehkan datang pada Yesus. Kita baca Matius 14 ayat 28 sampai 30. Ayat 28 bilang gini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Si Petrus bukannya minta, Tuhan bolehkan aku jalan ya, kalau bolehkan aku datang kepadamu, kalau aku boleh aku terjun berenang gitu. No, Petrus mau sesuatu yang lebih dari itu. Ya, dia bilang, izinkan aku datang padamu, kalau itu engkau. Ya. Izinkan aku datang padamu, berjalan di atas air. Sesuatu yang mustahil untuk manusia. Kata Yesus, come, datanglah.
Maka setelah mendengar Yesus bilang datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Perhatikan baik-baik katanya, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalimat berikutnya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saya percaya, waktu Petrus turun dari perahu, dia nggak langsung tenggelam. Firman Tuhan bilang, dia berjalan di atas air. Ya, dia lihat Yesus. Yesus bilang, come. Dia perhatikan Yesus. Oh, Yesus ada di sana. Dia mulai turun dan dia mulai berjalan di atas air. Dia perhatikan Yesus. Ya kalau gitu kan, kalau mau datengin orang, ngeliatin orangnya, bener gak ya? Ya kan, kalau mau datengin orang, ngeliatin ke sana, hilang dong orangnya, bener gak? Ya, saya nggak tahu saudara, tapi kalau saya mau datengin orang, saya pasti ngeliatin orangnya ada di mana. Ya, jangan sampai dapat salah orangnya. Ya kan, bener ya. Kirain mau datengin istri, tapi kadang ngeliat sampai datengin kok cewek lain. Bingung loh. Ya kan? Ya kalau saya mau datengin istri, saya ngeliatin istri saya ada di mana, bener gak? Ya, datang. Waktu dia ngeliatin Yesus, dia mulai berjalan di atas air. Di tengah perjalanan dia, dia berasa ada tiupan angin. Dia berasa di bawah kaki dia ada ombak. Dan kemudian dia mulai lihat ke angin, ke langit. Dia mulai lihat ke ombak, kenapa gelombangnya gede. Dan pada saat itu, dia mulai tenggelam. Saya mau tanya sama saudara, kalau perhatikan di firman Tuhan ini. Waktu dia jalan di atas air, sama waktu dia lagi tenggelam, ada yang berbeda nggak? Keadaan ada yang berbeda nggak? Ada yang berubah nggak? Waktu dia mulai tenggelam, itu katanya gelombang tinggi, anginnya lagi ada tiupan angin. Tapi waktu dia jalan di atas air, itu gelombang juga lagi tinggi dan ada tiupan angin. Di satu saat dengan keadaan yang sama, dia bisa jalan di atas air. Di saat berikutnya, dia mulai tenggelam. Keadaan gak ada satupun yang berubah. Di Alkitab tidak pernah dibilangin kalau badai itu, waktu dia berjalan di atas air, badai itu surut atau badai itu selesai atau badai itu berhenti. Badainya tetap ada, anginnya tetap kencang, gelombangnya tetap tinggi, tapi Petrus berjalan di atas air. Dalam keadaan yang sama, kemudian Petrus mulai tenggelam. Apa yang membedakan? Fokus. Waktu dia fokus sama Yesus, dia berjalan di atas air. Waktu dia hilang fokus, dia ngeliatin hal yang lain, dia mulai tenggelam. Bisa dibayangin gak? Manusia itu berjalan di atas air itu sesuatu yang gak mungkin. Ada yang pernah berjalan di atas air? Saya gak peduli iman saudara sebesar apa, cobain aja jalan di atas air. Ya. Ya. Tapi dia mampu melakukan. Di luar akal pikiran dia mampu lakukan. Oke. Waktu dia mulai tenggelam, apa yang dia katakan? Tuhan tolonglah aku. Dan kemudian di Matius 14:31 bilang begini, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Satu hal, keadaannya gak ada yang berubah. Yesusnya juga tidak berubah. Dianya juga gak kemana-mana. Dianya juga ada di situ. Yang berubah apa? Petrus fokusnya yang berubah. Keadaan gak ada yang berubah. Semua keadaannya sama. Yesusnya juga tidak berubah. Yesus masih tetap ada berjalan di atas air, tetap berdiri di atas air, tetap ada di sana dan tidak kemana-mana. Cuman waktu Petrus fokusnya ke Yesus, dia jalan di atas air. Waktu dia fokusnya ke ombak, dia mulai tenggelam. Itu yang berbeda, fokus. Mungkin ada dari kita di sini yang begini. Ada nggak ya pernah ngerasain, oh saya nggak pernah naik perahu, jadi saya nggak tahu rasanya ombak. Tapi mungkin di hidup saudara, mungkin di pekerjaan saudara sekarang lagi ada badai. Ada sesuatu yang ini, ada kalau lihat di berita ya saat-saat ini, ya saya bukan mau nakutin siapa-siapa ya. By the way tadi Brother Francis bilang, semuanya naik, benar ya? Semuanya naik kecuali gaji, sorry ya, di kantor saya semua gaji naik. Ya. Nah, ya. Really, ya. Partner saya bilang, naikin gaji ya? Ya oke lah. Ya, gitu. Di kantor saya gajinya naik. Ya. Kalian tolong jangan ngelamar di tempat saya. Ya.
Cukup beberapa saja yang naik ya. Jangan membebani saya lebih lagi. Ya. Mungkin di pekerjaan, kalau di berita-berita sekarang, ya banyak perusahaan-perusahaan besar, ya, yang mulai mengurangi pegawainya. Ya, setiap hari di berita saya perhatikan ada aja yang dikurangin. Ya, perusahaan-perusahaan besar, bukan perusahaan kecil. Kalau perusahaan besar yang kayak gitu, saya rasa perusahaan kecil juga banyak. Ya. Tahun ini katanya banyak berita-berita, rumor-rumor, nggak tahu benar atau enggak, tapi katanya akan sulit. Ya. Mungkin ada di tempat pekerjaan yang mulai masuk badai. Ya, saya nggak yakin akan masa depan pekerjaan saya. Mungkin ada yang bisnis, ya kan? Mungkin ada yang bisnis. Mungkin ada di tempat ini, mungkin saat ini keadaan bisnis kalian atau saudara ya, mungkin lagi ada goncangan, lagi ada badai, lagi ada badai. Lagi ada badai yang membuat kalian mungkin, saya nggak bisa membayar kewajiban saya. Lalu gimana nasib perusahaan saya? Bagaimana nasib bisnis saya dan lain-lain? Mungkin lagi ada badai. Dan saudara berasa ini kayak murid-muridnya Yesus. Sepertinya nggak tertolong lagi. All hope is lost. Sepertinya nggak ada harapan. Seperti Petrus rasakan. Tapi Petrus bisa berjalan di atas air di tengah badai. Mungkin ada dari kita, bukan soal usaha, bukan soal pekerjaan, mungkin dalam kehidupan keluarga. Mungkin lagi ada badai dalam keluarga kita. Mungkin lagi ada kesulitan dalam keluarga kita. Mungkin ada sesuatu yang mungkin membuat kita berpikir kayaknya all hope is lost. Nggak ada harapan lagi. All hope is lost. Tapi saya mau ingetin saudara, Petrus di tengah badai, dia berjalan di atas air. Dia melakukan sesuatu yang dengan kekuatan dia sendiri nggak mungkin dilakukan. Dengan kemampuan dia sendiri nggak mungkin dilakukan. Itu supranatural. Dia nggak mungkin bisa jalan di atas air, untuk manusia itu nggak mungkin. Tapi dia bisa lakukan. Perhatikan, kapan waktu dia berjalan di atas air? Waktu dia fokus sama Yesus. Perhatikan di mana Yesus berada. Ternyata Yesus ada di tengah badai. Seringkali waktu kita masuk ke badai, kita nggak tahu kalau Yesus ada di tengah badai. Kita lebih perhatiin masalah kita lebih perhatiin kekhawatiran kita lebih perhatiin kesulitan kita daripada kita cari Yesus. Padahal Yesus ada di tengah badai. Buat semua anak-anaknya, Yesus setia. Kalau kita di tengah badai, dia juga ada di tengah badai. Cuman apakah sanggup kita menemukan dia? Apakah bisa kita mencari dia? Apakah bisa kita mendapatkan dia? Pertanyaannya, apakah kalian cukup fokus untuk cari dia? Atau kalian terlalu sibuk sama kesulitannya sendiri? Atau kalian terlalu sibuk sama kekhawatirannya sendiri? Apa kalian terlalu sibuk sama keputusasaan sendiri? Lupa untuk berpikir bahwa Tuhan ada di sana dan siap menolong. Waktu Petrus bilang, mulai tenggelam, Tuhan tolong aku. Saat itu juga Yesus ulurin tangan dan mengangkat dia. Ternyata Yesus ada di situ siap menolong. Untuk sesaat Petrus nggak ngelihat dia dan tenggelam, tapi Yesus selalu setia ada di sana. Kalau kita mau perhatikan baik-baik, Tuhan selalu ada di sana pada waktu kita lagi ngalamin kesulitan. Permasalahannya, apakah kita cukup fokus nggak untuk mencari dia? Kebanyakan dari kita nggak terlalu cukup fokus untuk mencari Tuhan. Nggak terlalu cukup perseverance untuk mencari Tuhan. Kita lebih senang cari solusi di luar sana. Kita lebih senang kalau kita ngadepin masalah ini, kita cari buku petunjuk, kita cari buku pintar, kita cari orang pintar, kita cari orang yang kelihatan lebih pintar daripada kita untuk kasih tahu kita bagaimana. Tapi kita lupa untuk cari Tuhan. Kita lupa untuk cari Tuhan. Saya mau share sedikit. Kebetulan tadi istri saya share tentang anak, saya juga gak mau kalah. Anyway, saya siapin dulu, gak tahu kenapa dia ngomong tentang anak kan, iya kan? Iya kan? Kan yang mau khotbah saya, bukan dia. Iya kan? Ya, salah sendiri kenapa dia nyelonong ya, ngomong tentang anak ya. Tapi saya lagi mikir nih, kalau saya ngomong tentang anak juga, jadi ini kelihatannya kayak family affair di sini ya. Ya, it's not ya. It's not.
Saya mau kasih contoh sesuatu yang saya alamin. Oke, ini simple, mungkin tidak seberat dari masalah kalian ya. Cuman ada sesuatu yang Tuhan ajarin sama saya. Hari kedua dari anak saya masuk National Service, berapa minggu yang lalu saya bilang ya, saya mengirimkan anak saya ke Pulau Tekong ya, untuk dia dilatih jadi militer di sana ya. Dan sebelum sampai itu kita dikasih list apa aja yang mesti dibawa, karena dia kebetulan generasinya zamannya anak saya ini, batchnya dia biasanya 2 minggu pulang, ini 3 minggu nggak pulang. Oke. Hari kedua, ini hari pertama baru dikirim, dia telepon, ini oke, kelihatan udah oke, belum ngapa-ngapain sih, baru siap-siap aja, baru diajarin pakai sepatu bot gimana segala macam gitu ya. Hari kedua tiba-tiba kok nggak telepon, kenapa nggak telepon? Iya. Nggak telepon, berapa hari kemudian juga nggak telepon, udah mulai khawatir, ya kan. Kemudian berapa hari kemudian saya terima telepon tapi dari nomor yang berbeda, ya saya pikir ini siapa ya, ini scam atau bukan ya, gitu ya. Ya kan sekarang gitu ya, kita kalau terima telepon kan nggak dikenal namanya kan kita takut ya, scam atau bukan gitu ya. Udah itu nelponnya malam-malam lagi gitu kan. Ternyata anak saya pinjam teleponnya orang, karena kenapa? Di hari kedua telepon dia mati, telepon dia gagal, screennya totally black out, nggak bisa dipakai. Hari kedua. Dan dia bilang sama mamanya, dia sama papanya, kita kumpul gitu, dia bilang, sorry ya karena telepon saya mati, ya saya nggak mungkin pinjam terus sama teman, ya karena mereka itu di sana itu mereka cuma punya waktu sangat sempit, mungkin malam-malam setelah semua pekerjaan selesai, semua yang dilatih selesai itu mereka mungkin punya sekitar 1 jam untuk call. Ya, dan nggak mungkin dia pinjam telepon teman, kan temennya juga harus telepon orang tuanya, harus ngobrol, itu saatnya mereka, atau mereka mau ngelihat internet, mereka punya waktu setengah jam, kadang 1 jam, kadang nggak ada sama sekali, tapi by the time mereka dapat itu waktu yang sangat berharga buat mereka, karena itu waktunya mereka free, waktunya mereka bisa release their stress, ya setelah seharian disuruh kerja keras, itu waktunya mereka bisa at least connect sama outside world, apakah itu mau kontak temennya atau kontak, ya puji Tuhan belum punya pacar dia ya, jadi kontak orang tua ya, kalau dia punya pacar mungkin dia kontak pacarnya ya kan ya tapi itu waktunya untuk mereka call ya. Dan dia bilang saya gak enak minta sama teman saya waktu ya, untuk karena dia juga akan pakai handphone dia ya. Wah, mengetahui begitu maka stres lah kita, mamanya ya bukan ya. Stres ya, karena waduh gimana ya dia, karena dia ada tadi kayak tadi istri saya cerita, dia ada penyakit eksima. Sedangkan di sana itu mereka dari pagi sampai ini selalu berkeringat dan lain-lain ya, takut eksimanya ini, takut dia juga nggak kuat dan lain-lain. Ya, saya sebetulnya tadinya biasa aja. Tapi kemudian setelah mengetahui keadaan itu, terus mamanya mulai sedih terus ya, tiap kali saya lihat dia kok sedih gitu ya. Bukan sedih karena saya, bukan. Ini sedih karena anaknya nggak telepon. Ya, dia sedih kayaknya, terus dia mulai menangis, biasanya wanita gitu ya. Aduh, anak saya bagaimana ya, nggak ada kabarnya, udah 1 minggu nggak ada kabarnya. Dia survive nggak ya? Maksudnya dia oke nggak eksimanya? Dia bisa nggak ngikutin? Karena ini baru hari kedua udah nggak ada hubungan gitu ya. Kita nggak tahu dia bisa adjust atau enggak, ya kan? Bisa atau enggak? Gitu. Dia mulai mamanya dia, istrinya saya, berarti mamanya dia ya. Mamanya saya, ya mulai menangis. Tiap hari menangis, kalau ngeliat saya menangis, kenapa sih kamu nangis terus? Kayak Korean drama gitu ya. Ya, nangis terus. Ya. Kemudian anak saya yang besar, yang pernah ada di Pulau Tekong, dia bilang begini, anak saya yang kedua ini sangat diberkati. Semua keluarganya menyayangi dia luar biasa, termasuk kokonya. Kokonya bilang, aduh kasihan banget adik gua. Kasihan banget. Kasihan banget, tiap kali ketemu saya bilang, kasihan si Kigen. Kasihan si Kigen. Tiap kali ketemu saya, kasihan, emang terus gue bisa apa? Ya kan ngomong ke sama gue ya kan, sampai kita mau kita teleponin ya Pulau Tekongnya, ya kita teleponin apa dia punya komandernya gitu ya, seakan-akan komandernya kerja sama kita gitu ya. Nggak, katanya jangan ditelepon, tapi kasihan. Melihat mamanya nangis terus, melihat yang ini komplain terus, mengeluh terus ya, iman saya juga mulai goyah. Ya, saya mulai berpikir, pada waktu dia sebelum pergi, itu ada satu list barang apa aja yang mesti dibeli. Ya, dia hanya nggak peduli, saya yang lebih peduli. Saya yang pergi ke supermarket beli ini ada nggak, ini ada. Pokoknya memastikan, karena kalau sudah di camp, saya nggak bisa bantu dia. Ya, saya pastikan waktu dia sebelum sampai di camp, saya perlengkapi dulu semua yang dia butuhkan. Semua yang dia butuhkan, saya perlengkapi dulu. Karena kalau udah di camp, good luck. Ya, tapi sebelum sampai di camp, saya masih bisa kerjakan.
Semua di list itu saya perhatikan semua apa aja. You know what? Karena di sana nggak boleh nyolokin handphone, nggak boleh ngecharge, ya. Mereka nggak boleh charge, ya. Jadi you know what? Anak saya bawa 4 power bank, 4 power bank, nggak kepake orang handphonenya rusak. 4. But you know, just to make sure dia akan bisa tetap call kita, dia bisa akses internet kalau perlu. 4 power bank, bayangin. 4 power bank. Hari kedua teleponnya rusak. Ya. Dan kemudian satu hal, sebetulnya teleponnya rusak pun, ya itu blackout itu sebetulnya sudah berapa kali terjadi. Tapi hidup lagi. Hidup lagi. Ya, sekali waktu di waktu lagi liburan dia blackout, saya pegangin aja, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bangun, balik lagi loh. Ya kan? Ya. Sudah. Waktu hari terakhir udah bilang sama dia, Kigen, mendingan kita ganti handphonenya. Ya, cari aja yang murah. Ya, cari yang murah, kan di sana kan kamu nggak tahu mau dibanting-banting kayak apa, terserah aja lah, ya kan. Tapi paling nggak kamu bisa kontak kita. Ya. Mungkin karena dia juga udah stres, ngadepin harus, saya akan mungkin 3 bulan di Pulau Tekong ya. Mungkin kemudian dia bilang, udahlah nggak usah, jadi udah terlalu stres, nggak usah lah. Akhirnya kita nggak ganti. Jadi waktu ini kejadian saya lihat istri saya nangis terus, anak saya yang pertama terus ngeluh. Saya mulai berpikir, kenapa saya bisa miss ya? Saya udah beli ini, beli itu, beli ini. Kenapa yang satu ini I can miss it? Kenapa saya bisa kelupaan? Kenapa saya bisa terlewat yang satu ini? Kenapa ya Tuhan? Kenapa bisa terlewat? Ini lagi nyetir nih. Kenapa kalau di rumah saya berusaha chill, cool ya. Ya. Chill. Karena istri udah stres, anak yang pertama udah stres, ngapain bapaknya stres juga kan? Ya enggak, stresnya di mobil, ya kan? Udah mulai stres, kenapa ya Tuhan? Kenapa Tuhan? You know what? Tuhan ngomong di hati saya. Do you really think saya akan ngelewatin itu sebagai kebetulan? Apa mungkin itu kebetulan? Apa benar ada kebetulan? Apa mungkin Tuhan lupa untuk ngingetin saya? Apa mungkin Tuhan membiarkan begitu saja? Dia bilang. Dan Tuhan bilang begini, I'll take care your son. I will take care your son. Begitu saya dengar jawaban Tuhan, ini yang tadinya lagi gundah gulana, ya, mulai calm. Dan saya bilang, Tuhan, aku percaya Engkau. Aku percaya Engkau. Kenapa? Karena aku sepanjang hidupku, di setiap permasalahanku, you are taking care of me. So in this case, I trust you. Tapi untuk sesaat, fokus saya gak sama Tuhan. Dan itu saatnya kegundahan mulai terjadi. Itu saatnya badai mulai terjadi. Untuk satu saat, padahal waktu ngirim dia ke Tekong, saya doa sama Tuhan, Tuhan, I leave it up to you. I trust you, you will take care of him. Tapi waktu ada kejadian ini terjadi, saya lupa kalau saya udah bilang sama Tuhan, kalau minta dia untuk taking care, I forget, I miss him. Di tengah badai, saya ngeliatin problemnya karena dengar dari kiri, dari kanan, dan saya mulai perhatiin badai problemnya. Dan saya lupa, kalau di situ ada Tuhan yang bisa taking care of my son. Yes, I cannot go to Pulau Tekong, tapi God can be there. Di tengah badai ada Tuhan. Dan waktu Tuhan ingetin saya, gak ada satupun yang kebetulan. Gak ada satupun yang kebetulan. If I allow that to happen, I will take care of him. You just need to trust me. Dan saya bilang, Tuhan, I trust you. That is how you need to focus with God. Because the moment kita fokusnya hilang dari Tuhan, the moment kita izinkan badai menerjang, the moment kita izinkan angin bertiup, the moment kita izinkan gelombang menjadi terlalu besar buat kita, that is when you lose your focus. But when you focus back, and then you see God is on the water, Tuhan punya kekuasaan yang jauh lebih dari kita. Kita punya limit, kita gak bisa jalan di atas air, tapi Tuhan sanggup jalan di atas air. Dia gak punya limit. Dan dia kalau dia bilang dia take care, and we just have to trust him. Karena dia gak punya limitasi, kita yang punya limitasi. Dia gak punya limitasi. You need to trust. Kalau saudara lagi ada di tengah badai, find him there. He must be there. Really, he must be there. Kalau the problem kita mulai tenggelam dalam permasalahan kita, is not because Tuhan gak ada di situ. It's because kita gak melihat dia. It's because mata kita gak berhasil menemukan dia. Makanya semua yang di hidup kita, semua semangat kita jadi ikut tenggelam.
Tapi the moment we can find him di tengah badai, maka iman kita akan mulai bangkit. Maka angin yang kencang gak akan terlalu berasa. Gelombang yang tinggi gak akan terlalu menakutkan. Karena ada jaminan dalam Tuhan kita. Amin. Amin. Rasul Paulus berkata begini di 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pernah dengar gak? Pernah dengar ya? Pernah dengar? Pernah diaplikasikan gak? Saudara tahu gak Pak, Rasul Paulus ngomong begitu kenapa? Tahu gak? Kalau saudara tahu hidupnya Rasul Paulus, then you start to understand what he's saying there. Okay, I give you 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10 ini menceritakan tentang kehidupannya, pelayanan Rasul Paulus. Dia bilang begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Perhatikan kata-kata Rasul Paulus. Dalam hidup ini ya, dalam hidupnya dia, aku ditindas. Dalam hidupnya dia, aku habis akal. Dalam hidupnya dia, aku dianiaya. Baca surat-surat Rasul Paulus, bukan Keluaran, Kisah Para Rasul. Saudara akan tahu apa yang terjadi sama dia. Dia bilang, aku dianiaya, aku dipukuli, aku ditinggalkan, aku habis akal. Tapi kemudian dia bilang ini, aku senantiasa membawa kematian Yesus di dalam hidupku. Ada sesuatu dengan Rasul Paulus, walaupun dia menghadapi begitu banyak badai, tapi dia bisa bertahan. Apa yang menyebabkan dia bisa bertahan? Karena dia bilang, aku senantiasa fokus sama Yesus. Walaupun aku lagi dianiaya, aku senantiasa fokus sama Yesus. Kalau lihat ayat 7, dia bilang begini, tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. You know what? When you focus to Jesus, you will get the strength of Jesus. When you focus to Jesus, you will get the unlimited strength of Him. Itu yang membuat dia bisa bertahan. Maka itu dia bilang, kami berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Iman sama siapa? Iman sama Tuhan Yesus. Bukan karena melihat apa? Melihat keadaan. Kalau dia melihat keadaan, dia sudah putus asa dari kapan-kapan. Ngomong yang baik, mengabarkan kabar baik, ditangkap, dipukulin. Benar gak? Dia berusaha untuk keselamatan, dianiaya. Kalau dia melihat keadaan dia saja, melihat segala ancaman yang dia dapat, dia pasti sudah menyerah. Tapi karena dia fokus sama Yesus, maka dia bisa terus berjalan. Dia bilang, aku berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kalau aku berjalan dengan melihat keadaan yang ada saat ini, yang sedang aku alami, aku akan sudah menyerah. Tapi kenapa aku bisa bertahan? Karena aku punya iman pada Yesus. Aku fokus pada Yesus. Dan waktu dia fokus pada Yesus, dia bilang, ada kekuatan Tuhan, bukan kekuatanku sendiri. Saudara tahu gak? Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Petrus itu manusia, dia punya limitasi. Dia gak bisa berjalan di atas air. Tapi waktu dia fokus sama Yesus, Yesus gak punya limitasi. Karena dia melihat Tuhan yang tidak punya limitasi, ada kekuatan Tuhan yang menyelimuti dia. Firman Tuhan Lukas 18:27 bilang begini, kata Yesus ngomong begini, apa yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kamu pikir gak mungkin?
Kamu pikir masalah kamu di pekerjaan tidak memungkinkan. Kamu pikir di bisnis kamu nggak memungkinkan. Kamu pikir keluarga kamu hanya nunggu kehancuran, nggak memungkinkan. Nggak ada yang bisa memulihkan, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Kamu pikir penyakit kamu nggak ada yang bisa menolong. Kamu pikir segalanya nggak mungkin. Tapi Yesus bilang begini, apa yang nggak mungkin bagi manusia? Ya bagi manusia memang nggak mungkin. Kalau dilihat dari kacamata manusia, keadaan yang sulit dalam pekerjaan gak memungkinkan. Keadaan yang sulit dalam bisnis gak memungkinkan. Saya berkali-kali masuk dalam keadaan yang menurut mata saya, bukan mata saya doang, mata istri saya juga, matanya teman-teman saya juga, mereka bilang, this is impossible. This is impossible. Tapi when I kneel to God, I say, God, kalau ngikutin kemampuan saya, this one is impossible. Tapi katamu yang buat manusia mustahil, gak ada yang mustahil buat Tuhan. So I leave it up to you. For me, my strength, impossible. But your strength, unlimited. So I leave it up to you. I will just trust you. You lead me. I will just trust you until I cross that river to go to the promised land. I will leave it up to you. Banyak orang masuk dalam masalah. Dia bilang, gak mungkin. Gak akan ada yang bisa merubah. Gak akan ada yang bisa menolong. Tuhan sanggup. Don't underestimate God. Just because you think you cannot, doesn't mean God also cannot. God can do it. It's just about you need to trust Him. The problem sama orang-orang ini kan marketplace punya ministry. The problem sama orang-orang di marketplace, mungkin karena intelektual kita, mungkin karena kepintaran kita, mungkin karena keahlian kita nggak gitu suka bergantung sama Tuhan. Kita selalu berpikir bagaimana menyelesaikan masalah kita dengan apa yang kita mengerti. Dan kalau kita sudah stuck, kita frustasi. Kita frustasi, kita depresi, karena stuck. Padahal kita lupa, apa yang gak mungkin buat kita, gak ada yang mustahil buat Tuhan. If we can just leave our problem to Him, He can settle it. Dan seringkali kita frustasi, karena kita gak tahu jalannya Tuhan. And I'm telling you, don't try to understand jalannya Tuhan, you just need to trust Him. Kita lagi di seri Trusting the Lord. Dalam berapa minggu ke depan, kalau saya yang khotbah, kita akan ngomong tentang trusting the Lord. Kalau berapa minggu yang lalu kita ngomong how to obey God, hari ini kita akan ngomong how to focus to God. If you want to be successful sampai your promised land, okay, you need to focus with God. Rasul Paulus bilang, semua ini aku bisa lewatin, bukan karena kekuatanku sendiri, tapi karena kekuatannya Tuhan. Hari ini kalau ada dari saudara yang berkata, Tuhan aku gak sanggup. Tuhan aku gak sanggup Tuhan. Aku gak sanggup, datang sama Tuhan. Dia sanggup. Dia sanggup. Bertahun-tahun saya ikut Tuhan. And I witness how many times He did something that impossible for me. Really, but of course today is not going to be enough time for me to testify. But someday, kalau you come and we talk, I tell you one by one. Bagaimana dia membuktikan hal yang impossible buat manusia is not impossible for Him. Okay, when you understand that, your faith will grow. Okay, your faith will grow. Amin, saudara bisa tangkap. Hari ini kita very simple, just focus. Learn how to focus with God. You know, every time we come, we learn one thing. Today, we come, we learn how to focus to God. Don't focus on your problem. You focus on your problem, kamu akan tenggelam. Sama Petrus. Waktu dia ngeliatin angin, dia ngeliatin ombak, dia mulai tenggelam. Tapi waktu dia ngeliatin Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Kenapa? Karena dia dapetin kekuatannya Yesus. Waktu kita fokus sama Yesus dalam permasalahan kita, maka ada urapan karunia Yesus yang akan bekerja dalam hidup kita. Apa yang kita pikir gak mungkin, this
no hope. Just because you feel it's hopeless, it doesn't mean no hope for God. If you just leave it up to God, if you just trust God, you will find there's always hope there. Amin. Amin. Learn how to focus to God. Learn how to focus to God. Banyak dari kita hari ini mendengar, mudah-mudahan bukan saudara. Tuhan, aku mau percaya sama Engkau. Aku mau percaya sama Engkau. Aku mau fokus sama Engkau. Tapi nanti waktu keluar sana, I guarantee you. Really, I guarantee you. Musuh saudara akan berusaha menakut-nakutin saudara. I guarantee you that. Musuh saudara akan berkata-kata lagi tentang angin yang besar, ombak yang hebat dalam hidupmu, badai yang kelihatannya gak bisa diredakan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam hubungan suami istrimu. Ada badai yang gak bisa diredakan. Musuh-musuhmu akan taruh itu di kupingmu. Musuh-musuhmu akan taruh itu di kepalamu. So if you want to survive, don't forget apa yang kalian dengar hari ini. I just need to focus to God and I need to trust God. Okay? Then you will survive. You will survive. Itu janjinya Tuhan. Itu janjinya Tuhan. Buat kamu mustahil, buat Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau kamu bisa percaya sama Tuhan yang gak kenal kata mustahil, maka ada yang sesuatu yang gak mustahil. You know, all the possibility will be in you. Because kamu punya Tuhan yang gak kenal kata mustahil. Gak ada impossible buat Tuhan. Amin. Hari ini kita akan ngambil perjamuan kudus. Bisa siapkan. Semua sudah ada? Roti anggur. Oke. Boleh saya ajak saudara berdiri semua? Firman Tuhan berkata, kita diajak untuk mengambil perjamuan kudus. Supaya ini mengingat Tuhan, apa yang sudah Dia lakukan. Nah, waktu kita mengambil perjamuan kudus, coba ingat, apa yang Tuhan sudah katakan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jangan ngeliat problemnya, lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang sudah Tuhan katakan dan apa yang Tuhan janjikan. Okay. Waktu kita ambil perjamuan kudus, ingat-ingat semua tentang Tuhan, karena itu yang akan jadi sumber kekuatan kalian. Amin. Kalau kalian cuma ingat tentang masalah, you will be tenggelam. Tapi kalau kamu mengingat Tuhan, you will stand firm walaupun badai lagi menyerang. Amin. Mari kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Siapkan anggur di tangan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Franciscan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian.
Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Setelah itu kita akan doa dan kita tutup dengan doa berkat. Ada satu pujian. Thank you. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami terus diingatkan terus Tuhan. Untuk kami memandang kepadamu Tuhan. Untuk kami fokus kepadamu Tuhan. Thank you Lord. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Oh tiada janji seperti yang ada padamu. Oh shout to the Lord, all the earth, let us sing. Oh power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever we love you, forever we stand. Nothing compared to the promise we have in you. Nothing compared to the promise I have in you. Nothing compared to the promise I have in you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nothing compares to the promise I have in you. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami sadar ya Tuhan, di tengah badai kami Engkau gak pernah meninggalkan ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan Yesus, kalau kami gak sendirian ya Tuhan menghadapi badai di hidup kami ya Tuhan. Kalau hari ini Kau ingatkan ya Tuhan, setiap kali kami berseru ya Tuhan, Kau siap di sana menolong kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk fokus ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa mencari dan mendapatkan Engkau di tengah badai yang menimpa kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, keluar dari ruangan ini ya Tuhan. Aku berdoa anak-anak-Mu ya Tuhan, gak ada satupun yang sama ya Tuhan. Waktu mereka keluar dari ruangan ini ya Tuhan, iman mereka berlipat ganda ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Mungkin saat ini ada dari saudara yang mendengar firman Tuhan ini dan berkata, Tuhan, I wish ya Lord. I wish ya Lord. I can find you ya Lord. So I have hope in my life ya Tuhan. I wish ya Lord. I can find you Lord. So I have hope in my business ya Lord. I wish ya Lord. I can find you Lord. So I have hope in my family ya Lord. I have hope in my relationship ya Lord. I have hope in my marriage ya Lord. I have hope in my work ya Lord. I have hope in my school ya Lord. I wish I can find you ya Lord. Kalau itu saudara, dengarkan ini janji Tuhan. Tuhan bilang gini, if you look for me wholeheartedly, you will find me. If you look for me wholeheartedly, you will find me. Ini janjinya Tuhan. Ini bukan janji dari saya, ini janjinya Tuhan. Di Yeremia 29:13 dia bilang, kalau engkau mencari aku dengan sesungguh, dengan sepenuh hatimu, you will find me. You will find me because I'm not far. I'm never far. But you need to look for me wholeheartedly. You need to find me wholeheartedly. And I will appear before you. And you will find me. And whatever the things that you think all hope is lost, I will show it to you. No, the hope is still there. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena kekuatan Tuhan. Tuhan yang sanggup merubah keadaan. Tuhan yang sanggup membuat engkau bisa melakukan hal-hal yang mustahil buat manusia. Karena Tuhan gak punya limitasi. Kita punya limitasi. Kalau saudara hanya bisa bergantung sama hidup, sama kemampuan saudara sendiri. Saudara gak mau mencari Tuhan. Yes, you will stop at your limit. Dan kamu gak bisa bergerak lagi. Tapi kalau engkau mau mencari Tuhan, berpegang sama Tuhan, Tuhan bisa merubah hal yang kamu pikir gak bisa dirubah. Tuhan bisa membuat sesuatu yang baru, yang kau pikir engkau sudah gak punya, sudah hilang daripada engkau. Tuhan bisa membuatnya menjadi baru. He can renew it. If he has given you before, He can give you again. But you need to trust Him. You need to trust Him. With whatever in your hand, you need to trust Him. Kalau itu penting buat saudara, then you seek Him and trust Him. Because janji Tuhan bilang gini, if you seek me wholeheartedly, if you look for me wholeheartedly, you will find me. That is a promise. That is a promise for you. Take it. If it is you, kalau itu saudara yang butuh untuk mendengar apa yang Tuhan mau janjikan, you take it, itu janji Tuhan buat saudara. Lord, I will look for you wholeheartedly. And I take it by faith, Lord, that I will see you. And I will have hope in you. I will find my way together with you. I will get there to my promised land, ya Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Bina Plus, angkat kedua tangan saudara. Terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus. You know, you trust Him, He will make it happen in your life. Terima kasih ya Tuhan. Persekutuan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Ibadah sudah selesai. Kita ada fellowship di belakang. Oke.